sahabat budaya, kembali lagi di podcast KBKS, Kata Budaya Kata Siapa, persembahan dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemdikbudristek RI. Masih bersama Elisa di sini. Nah, mungkin sahabat budaya yang lagi nonton nih bisa melihat nih perbedaannya. Sekarang saya lagi enggak di studio podcast kayak biasanya, tapi saya ada di Museum Seni Rupa dan Keramik, dan di belakang saya ini ada lukisan yang besar. Kalau misalnya sahabat budaya yang sudah nge-follow Instagram dan sosial media pelindungan kebudayaan pasti udah tahu dong kalau tanggal 25 Oktober kemarin Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menetapkan 2 lukisan sebagai benda cagar budaya peringkat nasional. Yaitu yang pertama ada lukisan pengantin revolusi nih yang ada di belakang saya, karya Hendra Gunawan, dan lukisan Prambanan Seko karya S. Sujoyono. Nanti boleh tim dikasih tahu ya sahabat budayanya yang mana lukisannya. Nah, sekarang saya juga nggak sendiri nih di sini. Saya ditemani oleh dua orang narasumber, yaitu Ibu Ati selaku Kepala Unit Pengelola Museum Seni, ya, dan Bang Joshua Adrian Pasaribu dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan sebagai Pamong Budaya Ahli Muda ya. Nah, di sini kita akan membahas kedua lukisan tersebut. Nah, saya persilahkan nih untuk Bu Ati dan Bang Jo buat say hi dan perkenalan dulu mungkin ke sahabat budaya yang lagi nonton. Saya dulu ya. Selamat pagi sahabat budaya. Saya sampaikan selamat datang di Museum Seni Rupa dan Keramik yang letaknya di kawasan Kota Tua Jakarta. Saya sendiri Ibu Sri Kusumawati atau biasa dipanggil Ati, Ibu Ati. Saya Kepala Unit Pengelola Museum Seni Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Ada 3 museum yang kita kelola, Museum Seni Rupa dan Keramik atau museum ini, kemudian ada Museum Wayang yang juga letaknya di kawasan Kota Tua Jakarta, dan ada satu lagi Museum Tekstil di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Hai, terima kasih Ibu. Bang Jo mungkin say hi aja. Halo sahabat budaya, saya Joshua Pasaribu, Pamong Budaya di Direktorat Pelindungan Kebudayaan Kemdikbudristek. Iya. Dan Bang Jo kalau nggak salah udah pernah ya beberapa kali juga ya ke podcast kita ya. Ya, bisa juga dilihat ya ada video-videonya Bang Joshua. Nah, ngomong-ngomong soal lukisan jadi cagar budaya nasional, apa sih Bang cagar budaya nasional itu? Cagar budaya peringkat nasional itu adalah cagar budaya yang berdasarkan kepentingannya itu di level nasional, begitu Elisa dan Bu Ati. Jadi kepentingannya lukisan ini yang di belakang yang kita lihat sama-sama ini adalah kepentingannya satu negara gitu ya, jadi nasional. Boleh diceritain nggak Bang atau Ibu gimana sih proses penetapannya, kenapa bisa jadi cagar budaya nasional gitu? Baik, terima kasih Mbak Elisa. Jadi awalnya di tahun 2020, tepatnya di tanggal 11 Desember 2020, Kepala Dinas Kebudayaan itu mengusulkan beberapa koleksi unggulan milik museum-museum di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke tim ahli cagar budaya nasional untuk ditetapkan sebagai benda cagar budaya peringkat nasional. Namun ternyata dari koleksi-koleksi itu sebelumnya belum ditetapkan sebagai cagar budaya daerah. Akhirnya kami kemudian mengusulkan ke tim ahli cagar budaya daerah Provinsi DKI Jakarta terlebih dahulu untuk ditetapkan sebagai cagar budaya daerah. Nah, itu prosesnya melalui beberapa kali persidangan ya. Kurator kami Ibu Sari Permana yang ikut terus dalam sidang-sidangnya. Beberapa kali kita diminta untuk melengkapi narasi, melengkapi cerita di balik koleksinya, dan akhirnya alhamdulillah 4 koleksi lukisan yang diusulkan Museum Seni Rupa Keramik. Jadi ada lukisannya Hendra Gunawan, Pengantin Revolusi, ada lukisan Prambanan Seko karya S. Sujoyono, lalu ada lukisan Dewi karya Agus Jaya, dan lukisan yang terakhir itu Bupati Cianjur karya Raden Saleh sudah ditetapkan sebagai benda cagar budaya daerah di awal tahun 2022. Kalau untuk Hendra Gunawan melalui keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 333 tahun 2022, kemudian lukisan Prambanan Seko oleh keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 367 tahun 2022.
Nah setelah itu baru disidangkan di tingkat nasional. Tim ahli cagar budaya nasional itu juga melalui 2 kali persidangan yang cukup alot. Akhirnya alhamdulillah di tanggal 25 Oktober ini keluar keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI menetapkan kedua lukisan ini menjadi cagar budaya peringkat nasional melalui Keppen nomor 415/M tahun 2022. Alhamdulillah. Jadi memang prosesnya panjang ya Bu sampai cukup ke CBN ini. Boleh dijelasin nggak Bang, kenapa kok harus sebelum jadi CBN itu harus ditetapkan dulu nih sebagai cagar budaya daerah? Bisa dikasih tahu nggak buat sahabat budaya ini gimana sih alur penetapan cagar budayanya? Oke, jadi waktu itu kita mulainya 2020 ya Bu. Iya. Kerjasama waktu itu kementerian dengan Pemprov DKI. Iya betul. Jadi kita dokumentasi dulu koleksi-koleksi. Waktu itu di museum-museum DKI, jadi museum-museumnya Pemprov dan juga di Galeri Nasional juga Bu, di Museum Nasional. Jadi lukisan, terus arca gitu. Termasuk juga gamelan ya yang di seberang Museum Wayang, koleksi wayangnya juga. Jadi salah satu kelengkapan yang harus dilengkapi itu dokumentasi yang baik gitu ya, dokumentasi yang baik. Setelah itu ada, kalau dari undang-undang memang harus ditetapkan oleh Pemda yang di mana koleksi itu berada. Kalau di DKI kan oleh gubernur. Jadi memang prosesnya dikaji dulu ya oleh TACB daerah ya Bu. Kemudian baru setelah ada penetapan sebagai cagar budaya baru dikaji oleh tim ahli cagar budaya yang di kementerian, tim ahli cagar budaya nasional. Ya, jadi begitu, butuh waktu 2 tahun gitu. Lama juga ya. Terus kalau saya baca-baca itu kan kalau jadi CBN itu kan harus memenuhi kriteria ya sebagai nilai pentingnya untuk nasional itu apa? Boleh dijelaskan nggak Ibu atau Bang Jo, apa sih nilai penting atau keistimewaan dari kedua lukisan ini? Ya, mungkin saya? Ya. Baik. Apabila kita merujuk pada Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, pada pasal 5 disebutkan bahwa dapat sebuah benda atau bangunan atau struktur dapat ditetapkan sebagai benda cagar bangunan atau struktur cagar budaya bila memenuhi syarat. Yang pertama berusia 50 tahun atau lebih, kemudian mewakili masa gaya paling singkat 50 tahun, kemudian juga memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan, dan juga harus memiliki nilai budaya untuk memperkuat kepribadian bangsa. Kurang lebih itu ya kriterianya Bang Jo ya. Nah, kedua koleksi ini dianggap sudah memenuhi kriteria tersebut. Kalau kita lihat di lukisan pengantin revolusi ini dilukis tahun 1955, jadi sudah berusia 50 tahun. Kemudian dia mewakili masa gaya, ini dilukis dengan gaya realis dan menggambarkan kondisi revolusi kemerdekaan Indonesia. Kemudian dia juga punya arti khusus untuk sejarah ya, karena tentu saja ini menggambarkan situasi masyarakat pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia di sebuah tempat di Karawang, Jawa Barat. Ya. Jadi ini adalah menggambarkan tradisi pernikahan adat Betawi. Oh, makanya ada tanjidornya ya Bu ya? Iya betul. Tapi ini di masa revolusi ya, di masa revolusi. Nanti ada cerita yang menarik juga di belakang itu. Kemudian dia juga punya nilai untuk ilmu pengetahuan ya, karena dari lukisan ini kita bisa melihat situasi masyarakat pada masa revolusi kemerdekaan, bagaimana ketika mereka ingin mengadakan pesta pernikahan, ada unik-uniknya juga. Kemudian kita bisa lihat juga tradisi Betawi di sini, di pengantin wanita, pakaian digunakan oleh pengantin wanita dan keseniannya. Kesenian ini yang musik ya, tanjidor itu adalah kesenian tradisional khas Betawi. Kemudian juga dia punya nilai budaya untuk menguatkan kepribadian bangsa. Kalau kita lihat di
riasan wajah, hiasan kepala dan riasan wajah pengantin wanita. Ini menggambarkan, kalau dalam filosofi wayang, ini menggambarkan simbolis orang yang baik, karena dia digambarkan menunduk. Menunduk, biasanya tokoh-tokoh wayang itu menunduk, itu menandakan dia orang yang baik. Kemudian wajahnya juga putih itu. Ini saya harus balik badan kayak. Putih itu menunjukkan kesucian dan bersih ya. Jadi ini juga menggambarkan filosofi budaya Indonesia gitu. Nah, itu untuk pengantin revolusi. Kalau untuk Prambanan Seko juga sama, dia sudah berusia 50 tahun karena dibuat di akhir tahun 68 sampai awal tahun 69. Ini menggambarkan keadaan di Yogyakarta di Jalan Prambanan ketika masa agresi militer Belanda yang kedua. Jadi ini menggambarkan seorang Seko. Seko itu diambil dari bahasa Jepang. Oh, bahasa Jepang. Iya, artinya prajurit lini depan atau avant-garde yang sedang mengendap-endap mengintai ingin masuk ke Yogyakarta, kota Yogyakarta di Jalan Prambanan. Digambarkan juga situasinya pada masa itu porak-poranda ya, kemudian ada batu-batu yang jadi barikade dan sebagainya. Nah, Oke, jadi ini juga, saya mau ngasih tahu ke sahabat budaya nih, karena kan nggak masuk frame-nya. Jadi lukisan Prambanan Seko ini sebenarnya ada di kanan kita. Iya, nanti bisa dilihat. Nanti boleh minta tolong ke tim dokumentasi ya, di shoot biar teman-teman tahu gitu kan. Boleh dilanjut Ibu? Ya, jadi Prambanan Seko karya S. Sujoyono ini juga punya arti penting dalam sejarah Indonesia ya, karena menggambarkan ya keadaan di Yogyakarta pada masa agresi militer Belanda kedua. Kita tahu pada masa itu setelah perundingan Linggarjati kan Belanda mengkhianati perjanjian Linggarjati. Udah kita sepakat untuk gencatan senjata, ternyata dia menyerang juga, melakukan penyerangan juga, dan pemimpin-pemimpin di ibu kota Jakarta pada saat itu sudah tidak aman lagi. Akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengusulkan untuk ibu kota dipindah ke Yogyakarta. Nah, kemudian ya ternyata kita harus menghadapi agresi militer Belanda kedua itu di Yogyakarta. Jadi memang lukisan ini memang juga syarat sejarah. Syarat nilai sejarah ya. Berarti salah satu konsideran kenapa jadi CBN juga karena dan ini adalah sejarah perjuangan bangsa, sejarah pergerakan ya bangsa ya Bang Jo ya. Jadi dan kedua pelukis ini selain pelukis mereka juga pejuang. Jadi baik Hendra Gunawan maupun S. Sujoyono itu adalah juga pejuang. Jadi mereka tidak hanya melukis tapi mereka juga berjuang. Jadi luar biasa ya. Iya. Keren banget ini nilainya. Mungkin Bang Jo ada mau ditambahin? Oke, kalau dari saya ya itu tadi kan 50 tahun ya kalau batas umur. Terus selain itu dua lukisan ini juga menunjukkan itu gaya seni Indonesia modern. Jadi ada 4 tokoh yang pelukis yang merintis. Jadi ini salah seni 2 dari 4. Salah 2 dari 4. Ada Sujoyono, ada Hendra Gunawan, ada Avandi, Limang Fong. Jadi mereka waktu itu kan masih muda begitu, tahun-tahun 20 sampai 40 gitu ya. Mereka sebetulnya bentuk pencarian jati diri kan, kita udah ada nasionalisme tuh. Jadi seni rupa Indonesia tuh yang gimana sih gitu. Mereka dididik, kalau Elisa sama Bu Ati lihat Raden Saleh kan itu yang digambarkan peristiwa sedih gitu ya. Tapi itu naturalis, jadi keindahan gitu. Jadi gaya seni Eropa tuh yang begitu, yang menggambarkan gitu ya. Jadi gambar pertempuran pun indah gitu. Apa ya? Ya kayak lukisan-lukisan itu dibuat gaya seninya yang indah-indah gitu. Nah, mereka berempat itu yang kalau kita lihat di sini kan Indonesia tuh bukan indah gitu, maksudnya realita sosial kehidupan gitu. Memperlihatkan. Jadi salah satu selain nilai sejarahnya juga gaya seninya salah satu yang khas tahun-tahun itu. Jadi Indonesia modern tuh mereka bikin ya seperti ini, apa maksudnya
Jadi bisa dikatakan pelopor Suram, gitu, Bang. Iya, Yuk, pelopor. salah dua pelopor. Iya, Salah dua pelopor. Oke, kalau sahabat budaya mau menambahkan informasi terkait dua lukisan ini bisa banget komen di bawah ya, di bawah video ini. Nah, selanjutnya tadi saya mau tanya apa ya? Oh iya, kondisi lukisan ini sekarang gimana sih? Kondisinya kan ini dipajang. Kedua koleksi ini dikonservasi secara khusus di tahun 2016 kemarin. Jadi dan pernah dikonservasi. Alhamdulillah sekarang dalam kondisi terawat dan terpelihara baik. Nah, kalau lukisannya Hendra Gunawan ini kan baru dipinjam di Rijksmuseum Amsterdam untuk dipamerkan di pameran revolusi di Amsterdam di Belanda ya. Yang ini, Bu? Yang ini, ya. Dan pada saat itu juga dilakukan pembersihan juga dari tim konservator di Rijksmuseum Belanda. Waktu dipinjam ini nggak dilepas dari frame-nya, jadi memang dibawa utuh, dibuat kan kotak khusus yang besar seukuran ini untuk dibawa ke sana. Dan alhamdulillah kembali lagi ke Indonesia dalam keadaan baik, terawat dan terpelihara. Sudah kita cek. Ya. Terus kalau yang Prambanan Sekoid? Iya, ini sama kedua lukisan ini memang ada konservasi yang kita lakukan khusus di tahun 2016. Jadi dua-duanya alhamdulillah sekarang masih terpelihara dan terawat. Kan dua lukisan ini, khususnya dua lukisan ini kan dia sudah jadi CBN ya, Bu? Iya. Kira-kira ada nggak sih perawatan khusus atau perlakuan khusus untuk kedua lukisan ini? Iya, kalau khusus sih saya rasa kita memperlakukan seluruh koleksi kami sama ya, tetapi tentu karena dua koleksi ini sudah menjadi CBN, dia menjadi prioritas ya. Jadi kami selalu menjadikan koleksi-koleksi masterpiece kami menjadi prioritas untuk penanganan perawatan sehari-hari maupun ketika perlu konservasi khusus. Ketika harus melakukan konservasi khusus karena kita belum punya konservator lukisan yang cukup ahli, ya kita mendatangkan konservator ahli untuk melakukan konservasi pada kedua lukisan. Dari luar, Bu, berarti? Ya, dari luar. Saya penasaran, ada berapa banyak sih lukisan yang sudah jadi CBN di Indonesia? Masih sedikit. Masih sedikit ya? Baru ada 3. Baru 3 dan 2-nya ada di Museum Seni Rupa dan Keramik ya. Satunya apa tuh, Bang? Satu lagi Raden Saleh, penangkapan Pangeran Diponegoro. Oh, yang kapan hari itu kita bahas juga ya di podcast ya. Koleksi Istana Presiden. Iya. Sekarang di Presiden ya. Yang kemarin dibikin filmnya itu kan ya. Iya, betul. Terus itu syutingnya di sini, Mbak. Oh ya? Syutingnya di sini. Syuting film Mencuri Raden Saleh. Di ruangan ini. Di ruangan ini juga dan juga ada di ruang. Oh, saya baru tahu. Iya. Coba diperhatikan lagi. Coba nanti sahabat Buddha nonton lagi ya. Nanti diperhatikan nih apakah mirip gitu. Terus ada rencana nggak, Bu, ke depannya dari Museum Seni Rupa dan Keramik untuk mengusulkan atau mengusulkan lebih tepatnya ke pemerintah daerah atau ke nasional untuk penetapan koleksi? Itu ada nggak, Bu? Pastinya ya. Pastinya dengan ditetapkannya dua koleksi ini menjadi cagar budaya peringkat nasional, ini memacu kita juga untuk melengkapi narasi-narasi koleksi yang ada di Museum Seni Rupa Keramik agar bisa diusulkan menjadi cagar budaya daerah maupun cagar budaya nasional. Ada dua lagi kan koleksi kami yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya daerah, yaitu lukisan Dewi, nanti ada juga di sini. Di samping kiri kita nih. Ya, karya Agus Jaya, dan lukisan Bupati Cianjur karya Raden Saleh yang sudah juga ditetapkan sebagai cagar budaya daerah. Hanya saja kelihatannya kita masih perlu melengkapi narasi lagi, koleksi, kemudian penguatan pada nilai-nilai yang seperti yang tadi disebutkan Pak Yuswa yang harus dimiliki untuk menjadi CBN. Mudah-mudahan nanti bisa kita ajukan lagi kita ke tim ahli cagar budaya nasional untuk bisa ditetapkan sebagai CBN juga. Kami punya banyak sekali koleksi-koleksi lukisan maupun keramik yang punya potensi untuk menjadi cagar budaya daerah maupun cagar budaya nasional. Sekarang ini sedang kita inventarisir mana-mana kandidat-kandidatnya, kemudian kita lengkapi seluruh narasi koleksinya untuk bisa ditetapkan sebagai CBD dulu. Memang panjang ya, Bu ya? Panjang, alurnya panjang. Kalau Bang Yuswa ada nggak pesan-pesan gitu untuk sahabat budaya untuk terkait sama kedua lukisan ini gitu? Yang pertama pasti ya silahkan mengunjungi gitu ya, Bu ya, cagar budaya ini.
juga kepada sahabat budaya yang kenal gitu ya, atau yang merupakan kolektor gitu ya, kolektor seni yang pribadi juga silahkan didaftarkan sebagai cagar budaya gitu. Oh bisa juga ya Bang kalau pribadi gitu. Daerah dulu masing-masing. Tapi tetap harus penetapan pemerintah daerah dulu ya. Kan publikasinya jadi makin ini nanti makin luas lah. Gitu. Oh iya Bu, ini saya ada titipan pertanyaan nih dari sahabat budaya di Instagram kita. Di mana sih kita bisa melihat kedua lukisan ini? Di Museum Seni Rupa dan Keramik di Jalan Pos Kota nomor 2, kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Tinggal datang aja ya Bu ya? Iya, Sobat Budaya mari datang ke Museum Seni Rupa dan Keramik. Sekarang Kota Tua sudah dibenahi, sangat mudah akses menuju museum. Naik kereta sampai di stasiun kota, tinggal jalan kaki, lalu lihat gedung yang indah yang ada di sisi kanan dari Taman Fathahillah. Kemudian kalau mau naik Transjakarta juga bisa. Sebentar lagi MRT juga jadi akses ke sini sangat mudah. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak berkunjung ke Museum Seni Rupa di kawasan Kota Tua Jakarta. Berarti setiap hari kecuali hari Senin ya Bu ya? Hari Senin aja kami tutup, kami buka setiap hari dari jam 9 sampai jam 3 ya selama. Ini kan memang PPKM-nya masih level 1 ya. Kita buka dari jam 9 sampai jam 3 sore. Berarti sahabat budaya boleh langsung datang aja ya ke sini ya Bu? Silakan. Setiap hari Selasa sampai Minggu. Iya. Sampai Minggu, Seninnya libur. Seninnya libur, jangan lupa Senin libur ya teman-teman. Nah, terus ada nggak Bu pesan-pesan kayak tadi Bang Jose kan udah, sekarang Ibu pesan-pesan ke sahabat budaya? Pesan-pesan untuk sahabat budaya, cintailah karya-karya luhur maestro-maestro seni rupa, seni lukis maupun maestro seninya Indonesia. Karena Indonesia adalah negara yang sangat kaya, yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, yang tersimpan di museum-museum yang ada di Indonesia, termasuk yang ada di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi untuk mencintai itu harus mengenali, untuk mengenali ini harus melihat, ya kan? Maka datanglah ke museum. Datanglah ke Museum Seni Rupa dan Keramik. Seni Rupa dan Keramik dan museum lain juga. Dan museum lainnya juga. Karena di sini ada seni rupa, ada lukisan, ada keramik. Nanti ada juga wayang, itu juga sudah ditetapkan sebagai oleh UNESCO sebagai BPTB. Ya. Kemudian juga ada Museum Sejarah Jakarta, itu juga Balai Kota Batavia, gedung yang sangat bersejarah dengan koleksi yang luar biasa yang ada beberapa tidak ada di tempat lain, hanya ada di sini. Tuh sahabat budaya, jangan lupa ya datang ya. Ini teman-teman yang di belakang ada yang mau tanya ini sebelum kita berpisah? Nggak ada. Oh Pak Eko, ya. Iya katanya ini jangan lupa untuk follow, like dan subscribe atau komen di bawah teman-teman sahabat budaya yang mau datang ke Museum Keramik, Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta, atau mungkin mau mengusulkan kira-kira apa sih objek yang pengen dibahas lagi di episode berikutnya gitu. Mungkin siapa tahu kedepannya kita bisa punya CBN lagi dari lukisan ya Bang ya. Nggak cuma 3, 10 bisa ya Bang? Bisa. Kerja keras Pak Yus. 10 kali 2. Juga banyak nih. Padahal banyak ya. Di depan ada Sujoyono ya. Iya. Ada penyerangan Mataram ke Batavia karya Sujoyono itu luar biasa. Tapi dia belum berusia 50 tahun karena dibuat tahun 74. Jadi mungkin beberapa tahun lagi kita bakal punya nih CBN lukisan lagi ya. Spektakuler juga. Sekali lagi terima kasih ya Bang Jo, Ibu Hati atas kesempatannya udah mau ngobrol-ngobrol dengan kita. Terus terima kasih juga buat sahabat budaya yang selalu nonton podcast ini. Sekali lagi jangan lupa untuk komen, like, subscribe YouTube Pelindungan Kebudayaan. Terus follow, kalau udah unfollow, follow lagi. Instagram, Twitter kayaknya udah jarang nggak uploadnya ya. Upload lagi dong. Twitter dan Facebook di @lindungibudaya. Museum apa? Kalau museum apa Bu? Ya, jangan lupa juga follow semua medsos kita. Ada Instagram Museum _Seni Jakarta, kemudian ada Museum _Keramik, ada Museum Wayang dan juga Museum Tekstil, ada juga di YouTube-nya. Jadi mohon di follow juga semuanya supaya nggak ketinggalan ya informasi terkait kegiatan-kegiatan maupun koleksi-koleksi museum kita. Oke deh, kalau gitu kita udahan ya. Sampai jumpa di episode-episode seru berikutnya ya. Dadah. Dadah.